Semangat pagi di hari Selasa, 23 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini, dudu cangkem gatel sing arang mingkem. Ungkapan Jawa yang biasanya digunakan cangkem gatel, arang mingkem. Ungkapan tersebut menggambarkan tentang orang yang senang mencari kesalahan orang lain. Tidak peduli sekecil apapun kesalahan orang lain, selalu dikomentari dan dibicarakan. Mungkin lebih tepatnya diarahkan pada orang yang tidak punya pekerjaan atau kurang pekerjaan, tidak punya target dan tujuan dalam hidupnya. Sehingga bukannya sibuk mencari pencapaian tertentu, tetapi sibuk memikirkan dan membahas orang lain. Kalau orang seperti ini mempunyai waktu senggang, maka yang menjadi bahan utama adalah membicarakan kesalahan orang lain. Sementara orang yang selalu sibuk sedikit sekali membahas kesalahan orang lain, bahkan melupakannya karena ia selalu berorientasi pada kemajuan dan pencapaian hal yang lebih baik. Sedangkan cangkem gatel, arang mingkem selalu mencari kesalahan orang lain. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan ditolong oleh bagian leksionari bacaan kedua hari ini agar tidak menjadi cangkem gatel yang arang mingkem. Bacaan 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 8 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop kasih dan damai demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian kesaksian 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Anggota keluarga Allah mewaspadai diri untuk tidak menjadi cangkem gatel arang mingkem. Setiap kita anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak dan saudara-saudara semua, diperingatkan di dalam ayat 10,
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan demikian, orang yang ingin menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan mengucapkan hal-hal yang dusta. Siapa sih di antara kita yang tidak pengen menikmati hidup? Siapa sih di antara manusia di dunia ini yang pengen kehidupannya selalu mengalami hari-hari yang buruk? Bukankah setiap orang selalu merindukan hari-hari baik? Bukankah semua orang selalu merindukan untuk menikmati hidup dengan baik? Anggota keluarga Allah, dalam kehidupan biasanya orang lagi mengalami masalah sedikit saja sudah merasa semua beban hanya ditimpakan pada dirinya. Orang sedang mengalami sakit biasa saja, sakit sesaat, sudah merasa dia yang paling tidak nyaman dibandingkan orang-orang lain. Itu artinya semua orang pengen mengalami hari-hari baik, semua orang pengen mengalami hidup yang bisa dinikmati. Terus bagaimana cara kita supaya bisa selalu menikmati hidup dengan hari-hari baik tadi? Bagian bacaan kita tadi memberikan penjelasan, menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang bisu. Tetapi bukankah aku tidak bisu? Bukankah memang Tuhan menciptakan aku dengan kelengkapan alat berbicara berupa mulut, lidah, dan bibir? Mosok sih aku nggak boleh berbicara? Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Tuhan tidak pernah melarang manusia berbicara. Tuhan memang melengkapi kita dengan mulut, bibir, lidah untuk berbicara selain untuk makan. Melalui Petrus kita diingatkan di dalam ayat 8 dan 9 demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalimat bagian akhir, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil supaya memperoleh berkat. Itu berarti Tuhan menghendaki mulut, bibir, dan lidah kita digunakan untuk memberkati, bukan menjadi cangkem gatel sing arang mingkem. Namun apakah mungkin aku bisa memberkati kalau setiap hari hanya mendengar dan merasakan fitnahan, aku difitnah, gosipan tentang diriku, tuduhan yang ini itu yang selalu tidak benar, dicela oleh orang lain dan lain sebagainya? Mungkinkah aku bisa memberkati kalau keadaanku demikian? Atau apakah mungkin aku bisa memberkati kalau setiap hari aku diperhadapkan dengan orang, dengan berita dan lain sebagainya yang selalu mempengaruhi pikiranku untuk ngegosip, untuk membuat berita hoak, untuk juga
turut memfitnah orang lain? Apakah mungkin aku bisa memberkati anggota keluarga Allah? Jawabannya sangat mungkin kita bisa memberkati. Caranya bagaimana? Caranya dimulai dari dalam diri dan dari hati sendiri. Bagian bacaan kita dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Orang yang bisa seia sekata dan seperasaan dengan sesama akan lebih mudah memberkati daripada ngegosip dan memfitnah atau membuat berita hoak sekalipun. Seia sekata dalam hal ini bukan berarti ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalau ikut-ikutan apa kata orang lain, namanya membeu. Tidak punya pikiran sendiri, tidak punya pendirian sendiri. Maka akhirnya mudah ngegosip, mudah memfitnah, membuat dan menyebarkan berita hoak dan lain sebagainya. Seia sekata terkait dengan hati dan perasaan serta pikiran yang digunakan secara aktif. Tidak hanya pasif, orang lain ngomong apa kemudian ditirukan, tidak. Tetapi kita punya hati, perasaan, pikiran yang selalu aktif. Kalau aku ngomong sesuatu yang tidak benar, kalau aku ngomong tentang gosip bagi sesamaku, kalau aku ngomong dan memberitakan berita hoaks, tentu pikiranku berpikir bahwa ketika orang lain mendengar hal itu akan sakit hati. Orang lain yang mendengar gosipanku tentang keadaannya akan sakit hati. Mengapa kita berpikir demikian? Karena hati kita sebenarnya juga merasakan. Aku juga sakit hati kalau sesamaku ngegosip tentang diriku. Aku juga sakit hati kalau apa yang kulakukan dikatakan berbeda, dikatakan tidak benar. Aku juga sakit hati ketika aku difitnah. Aku juga sakit hati ketika yang ditebarkan berita hoak tentang diriku tidak sesuai dengan realita yang kualami dan kulakukan. Artinya dalam hal ini, kita seia sekata dengan sesama kita bahwa gosip, fitnah, berita hoak dan kawan-kawannya itu menyakitkan hati. Bukankah kita sepakat itu? Bahwa gosip, fitnah, hoak, dan kawan-kawannya itu menyakitkan hati. Maka, aku tidak mau menggosip, aku tidak mau memfitnah, aku tidak mau menebar berita hoak, menyatakan yang tidak benar. Untuk itu, aku lebih suka mengasihi, aku lebih suka menyayangi sesamaku dengan rendah hati. Dengan demikian, justru kita akan memberkati. Mulut kita, bibir kita, lidah kita gunakan untuk memberkati, dan itu lebih dirasakan dan lebih berdaya guna dengan dampak positif di dalam kehidupan. Dengan demikian, secara otomatis kita, anggota keluarga Allah, akan menjauhi yang jahat dan mencari perdamaian. Untuk itu mari selalu mengingat apa yang dikatakan di dalam ayat 12 oleh penulis surat Petrus tadi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Selamat melanjutkan kehidupan dengan menjauhkan diri dari cangkem gatel, arang mingkem, tetapi mulut kita, bibir kita, lidah kita, dan semua yang ada dalam anggota tubuh kita, kita gunakan untuk memberkati, karena itu menjadi jalan baik dan jalan berkat bagi siapapun, dan di sana kita melakukan kebenaran yang akan selalu ditolong Tuhan.
Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur. Hari ini kita boleh menerima sabda Tuhan berupa peringatan agar hidup kita tidak mewujudkan cangkem gatel arang mingkem. Justru kita diingatkan agar mulut kita, bibir kita, lidah kita, semua anggota tubuh kita gunakan untuk memberkati orang lain, karena kita direncanakan Allah untuk memperoleh berkat, membawa perdamaian dari hal tersebut. Mari syukur dan sukacita kita ungkapkan dengan menanggapi sabda, menyatakan bahwa sabda Tuhan itu abadi, menuntun dan menjadi suluh bagi kehidupan kita. Bahkan ketika ada ancaman, orang-orang yang mengajak kita untuk ngegosip, untuk membicarakan orang lain supaya kita dipengaruhi menjadi cangkem gatel arang mingkem, kita pun boleh dibebaskan dari hal-hal yang demikian. Mari kita menyatakan kidung jemaat nomor 50A, kita nyanyikan menjadi nyanyian tanggapan kita, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu kalau Engkau mengingatkan, menolong kami, agar kami bisa selalu merasakan dan memperoleh berkat-Mu. Kami harus menjadi orang-orang yang menjaga mulut, bibir, dan lidah untuk tidak menjadi cangkem gatel arang mingkem. Namun kami menggunakannya untuk memberkati, bahkan semua anggota tubuh kami gunakan untuk memberkati dan menjadi jalan berkat bagi orang lain, karena di sanalah kami semakin merasakan berkat Tuhan. Melalui aktivitas kerja hari ini, Engkau menolong, Engkau menguasai kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi jalan berkat bagi siapapun,
dengan jauh dari cangkem gatel arang mingkem. Kalaupun ada realita kehidupan manusia yang seringkali ngegosip, seringkali membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain, seringkali memfitnah, seringkali mempengaruhi yang tidak baik, kami boleh dijagai oleh sabdamu karena sabdamu abadi menjadi suluh langkah kami. Kuasamu nyata bagi kami anggota keluarga Allah. Bahkan tatkala kami bagian anggota keluarga Allah sedang mengalami kelemahan ragawi, kelemahan fisik dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit sesaat yang sedang kami rasakan, sakit penyakit yang dampak daripada tubuh kami yang sudah tidak sempurna dan harus ada di dalam tubuh kami, sakit penyakit dampak COVID dan sakit penyakit yang lain yang boleh terjadi. Kami pun tetap menjaga mulut, bibir, dan lidah kami untuk tidak menjadi cangkem gatel arang mingkem. Namun kami selalu bisa menjadi berkat dan memberkati karena siapapun yang bertemu kami akan merasakan kasih karuniamu di saat kami juga merasakan memperoleh berkatmu yang telah Engkau berikan. Berkat utama berupa kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan menghadapi sakit penyakit yang kami rasakan. Engkau berkuasa atas kami. Biarlah anak-anak kami di masa pandemi yang masih berusia sekolah, mereka pun belajar tidak hanya dengan keadaan sulit di suasana pandemi harus belajar jarak jauh, namun mereka juga belajar mengenal kasih-Mu sehingga kami pun para orang tua mampu meneladani mereka untuk tidak mewujudkan cangkem gatel arang mingkem. Sekarang tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami menjadi bagian anggota keluarga Allah yang selalu pengen mewujudkan berkat bagi kehidupan bersama. Memohonkan berkat dari Tuhan, agar para pemimpin ditambahkan kebijaksanaan, kemampuan menata kehidupan semakin baik di dalam kebersamaan, baik pemimpin dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan. Demikian juga wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tetap kami mohonkan berkat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja. Para medis dalam segala keadaan, ketika menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih-Mu yang ada. Program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di dalam kehidupan masyarakat secara utuh juga, biarlah kasih-Mu yang dirasakan dan menjadi jalan berkat bagi kehidupan ini. Bersama-sama dengan masyarakat, bekerja sama bahu-membahu, membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan, Tuhan pun yang berkuasa. Kalau ada bagian-bagian dari saudara kami yang masih merasakan kesengsaraan karena bencana yang tidak menentu, baik banjir, bencana yang lain yang boleh terjadi. Dengan bencana itu kami tidak menjadi orang yang cangkem gatel arang mingkem karena hanya menyalahkan pihak lain, bahkan bisa saja kami menyalahkan Tuhan. Kalaupun kami pernah menyalahkan Engkau, mohon ampun dan ampuni kami agar kami boleh disempurnakan untuk menjadi berkat bagi siapapun dengan keadaan kami. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami seutuhnya kalau dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap merasakan kasih kuasa dan berkat Tuhan, dan sebisa mungkin kita tetap menggunakan suluh langkah kehidupan kita berupa sabda Tuhan yang mengingatkan kita hari ini agar tidak menjadi cangkem gatel arang mingkem. Menerima berkat Tuhan yang boleh dibawa di dalam kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, tertumpah, menolong menjadi berkat bagi kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Amin.